Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yudha Wicaksana dari Universitas Tekon Kendal, jurusan Komputerisasi Akuntansi. Ingin menjawab beberapa soal yang terkait dengan materi komputer statistik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dan untuk tugasnya tersebut terdiri dari 7 soal, dan ini adalah datanya. Data yang pertama terdiri dari karyawan, lingkungan kerja karyawan, kepuasan kerja karyawan, keterbukaan komunikasi dari atasan, semangat kerja karyawan, dan pelatihan kerja karyawan. Dan untuk soal yang pertama, berapa rata-rata kepuasan kerja karyawan? Cara mencari rata-rata kepuasan kerja karyawan adalah dengan cara melalui SPSS. Caranya adalah, ini datanya yang tadi itu sudah saya input. Caranya pertama kita analis, deskripsi statistik, terus deskriptif, lalu pilih link kepuasan kerja. Kita masukkan ke dalam kolom variabel. Selanjutnya kita klik OK. Dan ini adalah deskriptif statistiknya. Jadi kesimpulannya soal nomor 1, rata-rata atau min dari data tersebut adalah 165. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, apakah terdapat pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan? Uji dengan taraf nyata 5%. Kita buka dulu SPSS-nya, lalu kita klik analyze, regression, lalu linear. Input semangat kerja karyawan ke dependent, lalu pilih kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan ke independen. Selanjutnya kita OK. Dan ini adalah tampilannya. Jadi kesimpulan dari soal nomor 2 tentang depend variabel semangat kerja karyawan, signifikannya 0,298, dan alfa atau tarif nyatanya sama dengan 5% atau 0,05. Jadi kesimpulannya, signifikan lebih besar dari alfa karena 0,295 lebih besar daripada 0,05, maka itu tidak berpengaruh apa-apa. Dan kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Soal nomor 3, berapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen? Kita buka dulu SPSS-nya. Caranya sama seperti nomor 2 tadi ya, analis, regresi, dan linear. Kita lanjut aja karena caranya sama. Ini adalah model sumarinya. Dan untuk kesimpulannya tentang kepuasan kerja karyawan, R² sama dengan 0,292.
selanjutnya kita next ke soal nomor 4. Soal nomor 4, apakah kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan berdistribusi normal? Kita buka lagi SPSS nya. Caranya menentukan itu, pertama kita klik analyze, deskriptif statistik, lalu explore. Masukkan data kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan ke dependent list. Lalu klik plots, factor level, pasti mudah banget. Lalu centang normal plot with tense, ini dicentang. Lalu continue, oke. Ini hasilnya. Deskriptif, types of nominal. Kita langsung saja kesimpulannya. Jadi kesimpulan soal nomor 4 tentang test of nominal, kepuasan signifikan sama dengan 0,200 ya, dan alfanya 0,05. Jadi signifikan lebih besar daripada alfa karena 0,200 lebih besar daripada 0,05. Data kepuasan dan semangat berdistribusi normal karena berarti signifikan lebih besar daripada alfa. Ya, selanjutnya next ke soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol. Uji signifikan hubungan dengan tingkat kepercayaan 5%. Caranya untuk menentukan uji signifikan hubungan dengan tingkat kepercayaan 5% adalah pertama buka SPSS, lalu kita ke analyze, terus ke correlates, lalu ke partial ya. Masukkan kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan ke dalam data variabel, dan untuk lingkungan kerja karyawan kita masukkan ke controlling for. Langsung saja kita oke. Nih semua ya. Deskriptif statistik. Kita lanjut ke kesimpulannya. Kesimpulan soal nomor 5. Bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol. Jadi kesimpulannya R atau correlation sama dengan 0,107. Hubungannya lemah dengan searah karena R kurang dari 0,5 sama dengan 5. R plus sama dengan searah. Sig totalnya sama dengan 0,785 dan untuk alpha totalnya 0,05. Jadi sig total lebih besar, sig total lebih dari alfa. Kesimpulannya tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol. Kenapa bisa begitu? Karena ini sig totalnya 0,785 ini
lebih besar daripada alfanya 0,052. Jadi kesimpulannya tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan. Ya, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja? Caranya sama seperti nomor 5 tadi itu, melalui analyze, terus ke analyze, ke correlate, lalu ke parsial. Nanti kita masukkan saja karena langkahnya sama. Kita lanjut langsung ke kesimpulannya. Kesimpulan nomor 6 yaitu ini korelasinya yang sudah saya buat tadi ya. Kesimpulannya sig-to-tail sama dengan 0,064 dan untuk alfanya sama dengan 0,05. Sig-to-tail lebih besar daripada alfa, lebih dari alfa. Kesimpulannya jadi tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja karena sig-to-tail itu lebih dari alfa. Kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, bagaimana hubungan antara keterbukaan komunikasi dari atasan dengan semangat kerja karyawan? Uji signifikansi hubungan dengan tingkat kesalahan 5%. Cara mencari uji signifikan hubungan dengan tingkat kesalahan 5%, pertama kita buka SPSS tentunya, lalu kita ke analyze, lanjut ke correlate, selanjutnya pilih ke bivariate, lalu kita input keterbukaan komunikasi dan semangat kerja karyawan ke dalam variabel. Selanjutnya kita oke saja ya, karena itu sudah otomatis. Nah, ini adalah tampilannya, deskriptif statistik, dan ini correlation. Kita ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya R sama dengan atau correlate sama dengan 0,541. Hubungan kuat searah karena 0,541 sama dengan alfanya yaitu 0,005. Jadi kesimpulannya hubungan antara keterbukaan komunikasi dari atasan dengan semangat kerja karyawan adalah kuat dan searah karena persen correlation pada tabel bernilai sama yaitu 0,541 dan 0,05. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Semoga jawaban saya ini bisa bermanfaat. Dan cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.